Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir lagi untuk beribadah di hari Minggu ini. Kita mengucap syukur, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Sebab ya Tuhan, pengharapan kita hanya kepadanya. Kita percaya Tuhan tempat perlindungan kita. Mari puji Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Angka pujian yang mengatakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari terus menyembah Tuhan. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya, glory, glory. Kami puji namamu, kami puji namamu yang kudus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau lebih meninggikan-Mu. Haleluya. Biar mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang layak terima puji, layak terima sembah kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, kami mau datang memuji-Mu Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian itu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memelihara kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Sertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami undang Roh-Mu untuk bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Keterbatasan ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak menjadi batasan untuk kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari Bapa penuhi kami dengan Roh-Mu. Berkati ibadah ini sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sepanjang minggu ini pasti telah banyak yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan telah menyatakan segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan
bersorak-sorai, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Oh, kita akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya. Oh, bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Masih semangat, kita masih mau tetap bernyanyi bagi Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian syukur bagi Dia. Bersyukurlah atas segala berkat. Bernyanyilah bagi Tuhan, jua nyanyikanlah, nyanyikanlah, syukur-syukur bagi Dia. Persembahkanlah, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib, oh bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia. Persembahkan hormat dan
putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib, ya Allahku, ya ajaib, oh ya Allahku, ya Allahku, ya ajaib. Haleluya. Jangan lupa untuk bersyukur, amin, karena tak putus-putusnya kita terima kebaikan dari Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita kembali untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan, biar Tuhan membuka setiap hati kita, agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan kepada kita. Mari kita mohon kepada Tuhan, biar rohnya bekerja di dalam setiap diri kita. Haleluya, haleluya. Kita anggap pujian yang mengatakan, kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami, oh kami berkumpul. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, jamalah Tuhan, urapilah kami, bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan adalah kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan untuk memenuhi kehidupan kami. Kami perlu jamaah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menguatkan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjawab segala tantangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh jamaah-Mu. Haleluya.
Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami perlu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Oh, kami berkumpul, kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, dan nama-Mu dimuliakan. Oh, bukalah hati kami, bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan, biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Oh, biar nama-Mu Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Menjadi setiap kerinduan kami Tuhan, menjadi setiap pernyataan iman kami Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan untuk membuka setiap hati kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami tidak ingin firman yang diberitakan menjadi firman yang lewat begitu saja Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau firman-Mu berdiam di dalam hati kami Tuhan. Kami mau firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Siapkan telinga kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi jawaban dari setiap tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu memberkati setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua bersukacita, bersyukur hari yang Tuhan adakan, dan kita boleh bersama-sama lagi berkumpul, beribadah, baik yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti secara online di mana Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19.
Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian kita patut menaikkan nyanyian syukur kita karena Tuhan ya, lewat kuasanya melimpahkan kekayaan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat rohani. Dan hidup kita ini mempunyai pengharapan. Kuasanya itu ya kita boleh alami karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang percaya kepada Tuhan ya dilimpahkan kekayaan dan hidup di dalam pengharapan, dan dikatakan kita mengalami kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ayat kita ini adalah bagian daripada doa Rasul Paulus. Ya, kalau kita membaca ayat sebelumnya di atas perikop di atas ayat 15, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Seperti pujian kita sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan membuka pengertian kebenaran firman Tuhan menjadi doa Paulus juga. Ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita yang dipanggil oleh Tuhan, ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih-Nya. Dikatakan ayat yang ketiga sebelumnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi di dalam Yesus, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, pilihan Allah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah melimpahkan berkat yang rohaninya, ya, supaya kita, ya, maupun di dalam pengharapannya, supaya kita ini dapat hidup, ya, di dalam kekudusan dan hidup benar. Selanjutnya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Semua di dalam Yesus Kristus, penentuan pemilihan itu, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, sebab di dalam Dia oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, puji Tuhan, lewat panggilan Tuhan, iman kita kepada Yesus Kristus, Dia menebus kita
mengampuni dosa kita, memindahkan kita dari neraka ya ke sorga. Dia menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Dan dia juga memberikan pengharapan, hidup pengharapan, ya, kuasanya itu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu menderita. Seketika kamu harus berduka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian dan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekali kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi dan kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita dan mulia yang tidak terkatakan. Jadi luar biasa bagi kita yang percaya. Dia melimpahkan berkat rohani, berkat sorgawi, dan kita hidup di dalam pengharapan seperti Petrus katakan juga, ya, karena kuasanya, ya. Sebagaimana Yesus mati dan bangkit naik ke sorga, kuasa kebangkitan itu juga dialami oleh orang-orang percaya, ya, sehingga kita diselamatkan, diampuni, dan hidup di dalam pengharapan. Selanjutnya dikatakan ayat mas kita, Efesus pasal 1 ayat yang ke 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita orang-orang percaya bukan saja menikmati kekayaan rohani, diselamatkan, ya, supaya kita hidup benar, kudus, ya, kekuatan kuasa Tuhan itu membuat kita, ya, tetap, ya, menjalani, ya, kehidupan ini, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi juga dikatakan kita mengalami kehebatan kuasanya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang ada di dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh, seorang prajurit atau tentara biasanya diberikan seragam, bukan aja seragam yang bagus, tapi juga perlengkapan, aksesorisnya, bahkan senjata. Saudara-saudara, maksudnya prajurit itu bukan saja dia, ya, sekedar, ya, perlengkapan yang diberikan senjata itu sebagai aksesoris saja, tapi dia harus pergunakan dan sebagai senjata. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita orang percaya merasa kita berada dalam kelemahan, kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan. Karena apa? Karena kita tidak memahami, menyadari kuasa, kekuatan ilahi yang memampukan kita, ya, melewati pikiran apa yang kita harapkan, ya, menurut ukuran kita manusia yang terbatas ini, saudara-saudara, ya.
kita perlu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, memberdayakan, menggunakan kuasa Allah itu di dalam kehidupan. Ya. Bagaimana? Pertama, kita tidak boleh ragu, saudara-saudaraku yang kasih. Maksudnya tidak percaya. Orang yang bimbang, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, sama seperti jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak boleh ragu. Ya, seringkali keraguan itu, saudara-saudara, ketidakmustahilan itu kita tidak mengalami, ya, kuasa Allah, ya, tidak memberdayakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah kita itu besar. Seperti khotbah minggu lalu, kita bagian yang ada di bumi yang kecil. Bumi dan alam semesta semuanya, ya, Tuhan yang menciptakan. Tuhan lebih besar daripada alam semesta. Dunia ini bagi kita besar, tapi ya bagi Tuhan, ya, Tuhan lebih besar karena Dia yang menciptakannya. Kita harus, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita juga yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa menjadi tidak mungkin? Saudara-saudara, seringkali kita manusia merasa tidak mungkin, mustahil. Karena apa? Ragu-ragu. Tapi bagi orang percaya semuanya menjadi mungkin. Coba kita baca Markus pasal yang ke-9 ayat 22. Ayat 23 maksud saya. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mungkin buat kita yang tidak percaya, ragu, mustahil, tidak mungkin. Karena kita dibatasi oleh logika pikiran kita. Ya. Memang abstrak, ya, kekuatan ilahi, kuasa Tuhan. Perlu percaya, saudara-saudara. Perlu iman. Ya. Dikatakan ini perkataan Yesus, ya, ditujukan, ya, kepada, ya, orang, ya, di mana seorang yang membawakan, ya, ayahnya itu, ya, membawa anaknya yang dirasuk setan, ya, dikatakan anaknya yang bisu, ya, dikatakan bahwa ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita yang percaya juga dikatakan kita akan mengalami kehebatan kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, tidak mungkin karena kita dibingkai, dibatasi dengan pikiran logik kita yang terbatas ini. Tapi kalau kita percaya, walaupun abstrak, kekuatan ilahi, kuasa Tuhan, tapi bagi kita yang percaya, tidak ada yang tidak mustahil. Semuanya menjadi mungkin, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagi kita yang percaya akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus katakan kalau kita percaya kepada Dia, ya, kita akan alami kehebatan kuasanya. Kuasanya yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau pergunakan, saudara, karena kita percaya, ya, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Biarlah walaupun kita seperti bejana tanah liat, tetapi ada barang yang mulia, ya, kekuatan kuasanya kita berdayakan, ya, dengan kita percaya, ya. Bagi orang yang percaya semua menjadi mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, selain kita tidak boleh ragu supaya kita mengalami kekuatan, kehebatan kuasa Tuhan, ayat yang ke Efesus tadi, ayat 17 dan 18, dan meminta kepada Allah, ini doa daripada Paulus, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, kita harus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ya, mempunyai roh hikmat dan wahyu supaya kita lebih mengenal dan memberdayakan, ya, kuasanya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah, kita punya kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti prajurit itu, pergunakan perlengkapan senjata kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu roh hikmat dan wahyu. Ya, dikatakan ayat yang ke-18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Nah, ini seringkali saudara-saudaraku, ya, ada tudung, ya, ada yang menutupi mata hati kita sehingga kita tidak melihat, ya, kehebatan kuasa Tuhan, kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita perlu roh hikmat wahyu, ya. Kita berdoa, kita juga senantiasa terus, ya, firman Tuhan menerangi, dan Roh Kudus, ya, membuka pikiran, mata hati kita sehingga kita melihat, ya, kehebatan kuasa Tuhan dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang ketiga, selain tadi dikatakan kita perlu roh hikmat, wahyu untuk membuka mata hati kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Dikatakan ayat yang 19, ayat 19, Efesus pasal 1, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai kekuatan kuasanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kita ada kuasa sebagai anak-anak Allah.
Sebagaimana Yesus bangkit, kita akan bangkit satu waktu nanti. Dan dikatakan 1 Korintus 15:57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana Yesus telah mengalahkan maut, musuh yang besar. Dia bangkit. Kita juga yang percaya kepada Yesus, kita akan mengalami kebangkitan, bahkan mengalami kemenangan daripada musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara akan mengalami kuasanya. Ya, sesuai dengan kuasanya. Ya, sebagaimana Yesus bangkit, ya, kuasanya mengalahkan maut musuh, begitu juga ya kuasa itu akan dialami. Ya, dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Matius pasal 28 ayat 20. Bagian terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuat kuasanya ada di dalam kita, harus pergunakan, saudara-saudara. Ya, kuasanya dahsyat sehingga kita mengalami ya kuasa Tuhan, kehebatan, sehingga kita mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Filipi pasal 2 ayat yang ke 10, kita juga mempergunakan namanya yang mempunyai kuasa. Mempergunakan namanya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kuat kuasanya yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percayakan. Pakai namanya. Namanya mempunyai kuasa. Tidak ada di kolong langit ini ya nama lain yang memberikan keselamatan selain nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat yang ke 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sebagaimana Yesus menang atas maut, musuh yang besar, kita pun ya akan mengalami kuasa Tuhan. Sebab itu biarlah kita memberdayakan menggunakan kuasa Tuhan. Ya, pakai namanya, pegang janjinya, ya, pegang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kita yang percaya kepadanya, ya, bukan saja, ya, Tuhan melimpahkan kita dengan kekayaan rohani, hidup di dalam pengharapan, sehingga kita tetap mengalami kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, tetapi kita juga mengalami ya kehebatan kuasanya, seturut kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga anak Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap berdiri kokoh. Ya, tidak goyah. Ya, karena kita punya pengharapan, kekuatan Tuhan untuk dapat menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara, dan hidup di dalam kemenangan dan mengalami ya jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Segala puji syukur kami kepadamu. Karena kelimpahan kekayaan Tuhan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau memberikan hidup kami di dalam pengharapan. Bahkan kekuatan kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami hidup di dalam kemenangan, datang kepada kemenangan. Biarlah kami dapat memahami ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang ada di tempat ini. Semua yang mengikuti ibadah secara online. Doa hamba-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu. Untuk membuka mata hati kami. Sehingga kami terang melihat kuat kuasa-Mu, kehebatan kuasa-Mu. Kami boleh memberdayakan, mempergunakan kuasa-Mu, mempergunakan nama-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Sehingga kami mengalami kemenangan, datang kemenangan. Kekuatan Allah, kekuatan ilahi memampukan kami untuk menjalani kehidupan hari-hari. Kami tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena ada Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, lawatan-Mu kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan kami, menjamah hidup-Mu, menjamah rumah tangga-Mu, keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu, di dalam nama Tuhan. Tuhan lawat kuasa Tuhan kepada bangsa negeri kami yang tercintai. Tolong para pemimpin-pemimpin kami berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Kami semua Tuhan Yesus yang terpapar dengan COVID-19 sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan. Kami semua Tuhan umat-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini dan mengikuti ibadah secara online. Dimanapun kami berada, lawatan Tuhan, kuat kuasa Tuhan kami boleh alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.